Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Sebetulnya saya membela semua umat Islam itu ahlul jannah. Karena saya ini ibarat marketing. Kalau orang Kristiani itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama Bapak di surga. Jadi kampanye itu menarik sekali. Sementara kita sudah kiai, sudah imam masjid, sudah ulama, masih saja dikhawatirkan su'ul khotimah. Ini kalau kampanye ini tidak imbang, ini nanti saya takut kalah. Makanya saya bilang pokoknya semua orang mukmin itu ahlul jannah. Karena memang asli hadisnya seperti itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahwa kemudian ada beberapa kiai yang mungkin wataknya itu pesimis, kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya. Terus akan-akan masuk surga itu susahnya bukan main. Nah itu saya tidak setuju karena tadi pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama Bapak apa? Di surga. Agama ini sudah begitu baik. Masa kunci surga sudah dibocorkan miftahul jannah la ilaha illallah. Masa sudah pegang kuncinya nggak jadi masuk surga, itu kan aneh. Ya sudah masuk saja, tapi tidak usah minta bantuan saya, masuk aja, kan sudah pegang kuncinya. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai tidak masuk, ini kebablasan. Paling salah gurunya. Jadi ini kenapa saya sering cerita orang mukmin semuanya itu min ahlil jannah, itu saya jamin. Sama tidak usah takut su'ul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu. Karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini. Rata-rata guru kita ini bermadzhab syadzili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Saya berpikir begini, ini madzhab syadzili. Kita semua tentu syadzili karena kita semua ngaji kitab hikam. Kita tahu kitab hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan apa? Asy-Syadzili. Orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, terus kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayyi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abul Hasan Asy-Syadzili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja, karena banyak pengujinya juga. Bukan sekedar pendamping, tapi penguji. Banyak yang profesor, bukan sekedar dokter, banyak yang profesor. Saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham. Yaitu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, ada kalimat wa in zana wa in saraqa. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh makna hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 tambah 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo ya bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 ditambah 1 2. Kamu punya musuh bilang 2. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Kalau kamu bilang 1 ditambah 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua enjoy saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 tambah 1 2 karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Dalam hadis qudsi Allah ini yang dibuli orang-orang soleh. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah, dalam hadis qudsi. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 tambah 1 11? Enggak kan? Tetap bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 tambah 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat
hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan ra ikhlas blas. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, bil ilmi lah. Harus dilatih. Nah di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami wa inzana bahwa kalimat ini sah meskipun dilafadzkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 tambah 1 2 sah, diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa tidak dihukumi syirik? Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahah. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem melek. Boleh enggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh enggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang enggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, kritik salam. Akhirnya mikir deh. Ada enggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Enggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP enggak hambatan, tapi untuk salaman masalah kan. Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan enggak. Akhirnya mereka sadar, oh ya, lama-lama dibisiki gini yang kelompok itu. Kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP tidak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakan cangkem melek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat gitu. Gak apa-apa pakai cangkem melek tadi, karena gak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal sanad, saya punya sekian sanad tentang itu, tapi tidak usah kamu ikuti. Tapi saya pastikan meskipun gak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkem melek tadi, tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Nabi Ibrahim itu ketika faja'alahum juzatan illa kabiralahum itu, si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka geger, ini siapa yang memecahkan berhala-berhala kecil? Kata mereka, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya kira-kira Ibrahim lagi. Terus Ibrahim didatangkan, siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya tanya yang bawa pedal, saya kan enggak bawa. Terus kata orang-orang, otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya, kan enggak bisa ngomong. Ibrahim kembalikan, ufil lakum walima ta'buduna min dunillah. Lalu tak kamu di mana? Sudah tahu tidak bisa ngomong kok disembah gitu. Jadi mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang nggak mungkin dengan bahasa-bahasa priayi itu tidak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Nah, kalau nanti nggak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, kita yang ngambil alih saja. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis, dia benci Islam tapi meneliti Islam. Kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok, hartanya orang kafir disita kemudian menjadi ghanimah, itu kan kayak ngerampok. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api, setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita, kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi. Nah kenapa saya ngajar begitu rileks, begitu santai? Karena pikiran saya sederhana. Fa innal uqula muttarratun ila qabilil haq. Akal sehat pasti dipaksa menerima apa? Kebenaran. Jika kebenaran itu tidak usah kamu ngomongkan secara serius, secara tidak perlu. Kebenaran itu mudah diterima. Saya itu pernah ngaji berkali-kali di Jogja di mana-mana sampai ada buku seorang dokter nulis tesisnya itu
bangga lagi menjadi muslim setelah ngaji saya itu. Karena saya menerangkan itu ringan. Orang Islam itu harus mencintai Allah. Ciri utama cinta itu tidak tegang, rileks. Saya bilang begini, kalau kamu pernah 1 tahun digratisi orang rumah, makanan, kamu kira-kira itu mudah nggak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan ngasih makan gratis? Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil 1 tahun, ngasih rumah 1 tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semuanya kita dikasih Allah? Akhirnya mereka mikir, wong mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi 1 tahun saja mudah, apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas. Itu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi. Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Nah, karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nazir, terlalu kata Nabi kan basyiru wala tunafiru yasiru wala tu'assiru. Sehingga saya bikin gerakan. Pokoknya semua orang mukmin pasti masuk surga. Nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang su'ul khotimah itu sifatnya kehati-hatian. Jangan menjadi hukum. Hati-hati itu tidak menjadi hukum. Kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan. Enggak. Hati-hati itu ya hati-hati saja, tidak menjadi hukum. Ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanyenya sudah tadi. Setiap mati mesti tenang bersama Bapak di surga. Sementara kita mau kampanye, kamu sholat tidak mesti diterima, haji tidak mesti diterima, jadi kiai tidak mesti masuk surga. Coba kalau kita kampanye gitu terus, yang mau jadi muslim itu siapa? Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih bil ilmi, saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malunya tadi, saya mengatakan 1 tambah 1 2, itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah, tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan?